Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan chapter 7 mengenai cash and receivable. Perkenalkan, nama saya Ali Desta. Saya Yunita Arisandi. Saya Nagina Fania. Dari yang pertama akan dijelaskan oleh Lili. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cash and receivable. Nah, yang pertama itu cash. Apa sih cash itu? Cash itu adalah finansial aset yang mana dia termaksud dari cash. Itu adalah salah satu dari final instrumen, dan dia adalah finansial instrumen yang paling liquid. Dia juga merupakan standar medium dari pertukaran suatu barang atau jasa. Kemudian, dia merupakan basis yang digunakan untuk pengukuran dan akuntansi dari item-item lain selain dari cash itu. Jadi misalnya properti, plant, equipment itu harus kita nilai dalam nilai cash juga. Lalu dia adalah current asset atau aktiva lancar. Contohnya itu seperti koin, mata uang, dana yang tersedia pada deposito, wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan bank draft dan tabungan. Selanjutnya itu ada cash equivalent atau pelaporan cash. Cash equivalent itu adalah short term investment sebenarnya, tapi dia high liquid sehingga dia itu siap di-convert ke cash, dan juga misalnya kita siap di-convert ke cash dan waktu jatuh temponya itu sedikit sehingga resiko nilainya berubah itu juga tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena mendekati waktu jatuh tempo. Contohnya itu ada treasury bills, ada surat berharga, dan reksadana pasar uang. Selanjutnya itu ada restricted cash atau cash yang dibatasi penggunaannya untuk sesuatu hal. Restricted cash ini di standar akuntansi dikatakan bukan merupakan cash, sehingga dimasukkan di komponen investasi atau di other asset. Nah, contoh yang dibatasi itu ada pelunasan pabrik, ada pensiun dari utang jangka panjang, dan kompensasi saldo. Selanjutnya itu ada bank overdraft. Bank overdraft ini merupakan akun bank yang bersaldo negatif. Nah, ketika akun bank tapi bersaldo negatif, maka dia harus dilaporkan di dalam current liability. Dan dia menjadi offset gain other cash account, jadi dia mengurangi nilai cash di dalam suatu perusahaan. Terus di sini ada klasifikasi. Ada ringkasannya, jadi ada cash. Kalau cash itu ya klasifikasinya di class cash, tapi kalau di restricted maka klasifikasinya as current or non-current asset. Kalau unrestricted itu berarti di reportnya di cash. Terus ada petty cash and change fund, ada short term paper, ada post date check, ada travel advance. Terus di sini ada post take on hand. Dia itu kayak semacam materai. Itu bisa kita anggap sebagai prepaid expense, bukan cash. Selanjutnya itu ada receivable atau piutang. Piutang itu adalah klaim dari customer berupa klaim yang dilakukan dari customer berupa klaim terhadap uang kita, barang kita, atau jasa yang harus kita lakukan. Yang mana piutang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sifatnya janji-janji dari perkataan saja, disebutnya itu akun receivable. Nah, kalau janji tertulis itu not receivable. Selanjutnya itu ada utang yang selain dari kegiatan usaha. Yang pertama ada uang muka direksi dan karyawan, ada uang muka kepada anak perusahaan, ada deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial,
Ada deposito sebagai jaminan kinerja, ada dividen, dan piutang bunga. Yang keenam itu ada klaim terhadap perusahaan asuransi untuk korban berkelanjutan, ada tergugat di bawah jasa, ada badan pemerintahan untuk pengembalian pajak, ada angkutan umum untuk barang rusak atau hilang, kreditor untuk kembali, rusak, dan hilangnya barang, pelanggan untuk barang-barang yang dikembalikan. Nah, kemudian ini adalah contoh penyajian dari receivable di dalam Statement of Financial Position. Selanjutnya itu ada recognize, pengakuan piutang. Piutang biasanya timbul sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan menunjukkan bahwa perusahaan harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasanya kepada pelanggan. Terus di sini ada measurement sama variable consideration. Measurement itu harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan terima dari pelanggan sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa. Kalau variable consideration itu harga barang atau jasa bergantung pada kejadian di masa depan. Peristiwa masa depan ini seringkali menyertakan item-item seperti diskon, pengembalian, dan tunjangan. Terus ada bonus kinerja. Selanjutnya itu ada trade discount. Trade discount adalah diskon yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangkan harga tapi secara langsung. Terus ada cash discount juga. Kalau cash discount ini adalah seperti di sini contohnya jangka waktu pembayaran adalah 2/10. Jadi 2/10-nya ini didapat diskon 2% jika dia bayar dalam 10 hari dan jatuh temponya 30 hari. Nah, terus cash diskon ini ada dua metode, ada metode gross dan metode net. Terus di sini ada sales return and allowance. Retur dan tunjangan penjualan adalah akun kontra pendapatan untuk pendapatan penjualan. Penyisihan retur dan tunjangan penjualan merupakan akun kontra aset terhadap piutang usaha. Penggunaan akun retur dan tunjangan penjualan serta penyisihan retur dan tunjangan penjualan sangat membantu untuk mengidentifikasikan potensi masalah yang terkait dengan barang dagang dan yang inferior inefisiensi dalam memenuhi pesanan atau kesalahan pengiriman. Terus di sini ada time value of money. Setiap pendapatan setelah periode penjualan adalah pendapatan bunga. Perusahaan mengabaikan pendapatan bunga terkait piutang dagang karena jumlah diskon biasanya tidak material dengan laba bersih untuk periode tersebut. Nah, profesi ini secara khusus mengecualikan dari pertimbangan nilai sekarang. Terus di sini ada akun receivable, contohnya beginningnya 500, ending dari akun receivable 500 di sebelah debit. Terus di sini ada AFDA di sebelah kredit, beginningnya 25, endingnya 25. Nah, di sini ada penyajian statement of financial position. Di sini akun receivable senilai 500, terus dikurangi dengan AFDA yang bernilai 25. Dihasilkan jadinya 475. Kalau yang ini langsung dijumlahin. Jadi akun receivable net of 25 allowance, jadi langsung dikurangin. Terus di sini journal entry for credit sale senilai $100. Jadi dimasukkan ke akun receivable di sebelah debit senilai 100, terus sales revenue di sebelah kredit senilai 100. Di sini akun receivable berarti dimasukin di sebelah debit senilai 100. Jadi ending akun receivable-nya senilai 600, AFDA-nya tetap 25. Nah, terus collect 333 on account. Berarti masuk ke cash senilai 333, akun receivable di sebelah kredit senilai 333. Akun receivable di sebelah kredit dimasukkan 33. Nah, 500 ditambah 100 diambil 333.
endingnya jadinya 267. Nah, terus di-adjust 15 karena bad debt expense-nya di sebelah debit 500, AFDA-nya di sebelah kredit 15. Bad debt expense-nya di sebelah debit 15, AFDA-nya di sebelah kredit 15. Jadi 25 ditambah 15 hasilnya 40. Terus write off account senilai $10. AFDA-nya di sebelah debit 10, akun receivable-nya di sebelah kredit 10. Dimasukin AFDA-nya di sebelah debit 10, akun receivable 10. Nah, jadi ini nilai dari akun receivable-nya senilai 227. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fania. Berikutnya, penilaian piutang usaha tak tertagih, catat kerugian kredit sebagian debit untuk beban utang tak tertagih atau beban piutang tak tertagih. Risiko normal dan perlu dalam menjalankan bisnis secara kredit. Dua metode untuk memperhitungkan akun tak tertagih ada dua, yaitu metode penghapusan langsung dan metode tunjangan. Next. Penilaian piutang usaha, metode akuntansi untuk piutang tak tertagih. Metode penghapusan langsung secara teoritis kurang. Yang pertama, gagal mencatat biaya pada saat terjadinya. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan sebesar nilai realisasi kas. Yang ketiga, tidak sesuai jika jumlah yang tidak tertagih adalah material. Metode penyisihan, kerugian diperkirakan. Yang pertama, persentase penjualan. Yang kedua, persentase piutang. Yang ketiga, IFRS mensyaratkan saat kredit macet berjumlah material. Next. Dan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagih. Ketika sebuah perusahaan menentukan akun tertentu menjadi tidak tertagih, ia membebankan kerugian ke beban kredit macet. Asumsikan misalnya bahwa pada 10 Desember, Cruz Ltd menulis off sebagai saldo LT 8 juta, saldo yang tak tertagih. Entry tersebut adalah bad debit expense 8 juta di debit, akun receivable Yusado 8 juta di kredit. Metode penyisihan piutang tak tertagih melibatkan perkiraan akun tak tertagih di akhir setiap periode. Yang pertama, memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang di laporan posisi keuangan pada nilai realisasi kasnya. Yang kedua, perusahaan memperkirakan akun yang tidak dapat tertagih dan nilai realisasi kas menggunakan informasi tentang peristiwa masa lalu dan saat ini serta perkiraan kolektibilitas masa depan. Next. Contoh ilustrasinya, asumsikan bahwa brand furniture pada tahun 2019, tahun pertama operasinya memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini, 150.000 tetap tidak tertagih pada tanggal 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak akan tertagih. Jumlah penyesuaian untuk mencatat taksiran tak tertagih atau dengan asumsi saldo nol di akun penyisian adalah bad debt expense 10.000 di debit dan allowance for the full account 10.000 di kredit. Ini contoh statement of financial position-nya. Jumlah 140.000 merupakan nilai realisasi kas dari piutang usaha pada tanggal laporan. Next. Pencatatan penghapusan akun tertagih. Ketika perusahaan telah menghabiskan semua cara untuk menagih rekening yang telah lewat jatuh tempo dan penagihan tampaknya tidak mungkin dilakukan, perusahaan harus menghapus rekening tersebut. Dalam industri kartu kredit, misalnya, merupakan praktik standar untuk menghapus rekening yang telah lewat 210 hari. Next. Ilustrasinya, Wakil Presiden Keuangan Brand Furniture mengesahkan penghapusan saldo 1.000 yang terhutang oleh Randall PLC pada 1 Maret. Ayat jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah
allowance for double accounts di 100.000 di debit, 1.000 di debit, dan account receivable 1.000 di kredit. Asumsikan pada 1 Juli, Renal PLC membayar jumlah 1.000 yang telah dihapuskan Brown pada tanggal 1 Maret. Ini adalah entry-nya. Yang pertama, account receivable 1.000 di debit, allowance for the full accounts 1.000 di kredit, cash 1.000 di debit, account receivable 1.000 di kredit. Pendekatan presentasi piutang. Laporan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan dua cara. Yang pertama, satu tingkat komposit atau jadwal penuaan menggunakan tingkat yang berbeda. Next. Ini contoh laporan memperkirakan tunjangan. Next. Entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa akun penyisihan memiliki saldo 0? Nama akunnya bad debt expense 26.610 di debit dan allowance for the full accounts 26.610.000 di kredit. Next. Entry apa yang akan dibuat Wilson dengan asumsi akun penyisihan memiliki saldo kredit 800 sebelum penyelesaian? Yang pertama ada bad debt expense 26.610 dikurang 800 jadi 25.810 di debit dan allowance for the full accounts 25.810 di kredit. Next. Ilustrasi yang berikutnya, Dunchan SE melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyesuaian. Akun receivable 100.000 di debit, allowance for double account 2.000 di kredit, sales revenue 900.000 di kredit, dan sales returns and allowance 50.000 di debit. Instruksinya, siapkan jurnal untuk mencatat beban hutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company mengestimasi piutang tak tertagih pada A 5% dari piutang dan B 5% dari piutang tetapi penyisian piutang tak tertagih memiliki saldo debit 1.500. Next. Ilustrasinya, Duncan SE melaporkan informasi keuangan berikut sebelum penyesuaian. Akun receivable 100.000 di debit, allowance for double account 2.000 di kredit, sales revenue 900.000 di kredit, sales return and allowance 50.000 di debit. Instruksinya, siapkan jurnal untuk mencatat beban hutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company mengestimasi piutang tak tertagih sebesar A 5% dari piutang usaha. Berarti nama akunnya bad debt expense 3.000 di debit dan allowance for double account 3.000 di kredit. Caranya 100.000 dikali 5% sama dengan 5.000 dikurang 2.000 jadi 3.000. Next. Instruksi yang kedua, buat jurnal untuk mencatat beban hutang tak tertagih dengan asumsi Duncan Company mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 5% dari piutang tetapi penyisihan memiliki saldo debit 1.500. Nama akunnya bad debt expense 6.500 di debit dan allowance for double account 6.500 di kredit. Cara carinya 100.000 dikali 5% sama dengan 5.000 ditambah 1.500 jadi 6.500. Next. Berikutnya piutang wesel didukung dengan surat promes resmi, janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen yang bisa dinegosiasikan. Pembuat menandatangani untuk mendukung menerima pembayaran. Yang pertama berbunga atau memiliki tingkat suku bunga, atau tanpa bunga, atau bunga termasuk dalam jumlah nominal. Next. Piutang wesel umumnya berasal dari yang pertama, pelanggan yang perlu memperpanjang periode pembayaran dari piutang yang belum dibayar. Yang kedua, pelanggan berisiko tinggi atau baru. Yang ketiga, pinjaman untuk karyawan dan anak perusahaan. Yang keempat, penjualan properti, pabrik, dan peralatan.
Yang kelima, transaksi peminjaman atau mayoritas catatan. Next. Pengakuan piutang wesel. Ada dua, yaitu short term dan long term. Kalau short term, rekam di nilai nominal lebih sedikit uang saku. Kalau long term, rekam di nilai saat ini, uang tunai diharapkan untuk dikumpulkan. Next. Contoh ilustrasinya, Bigelow SE meminjamkan impor Skandinavia 10.000 dengan imbalan 10.000. Wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Suku bunga pasar untuk Wesel dengan risiko serupa juga 10%, bagaimana Bigelow mencatat penerimaan nota. Ini contohnya. Berikutnya, catatan dikeluarkan pada nilai nominal, jadi 1.000 dikali 2.486,85 sama dengan 2.487. Next. Kemudian 10.000 dikali 0,7532 dibulatin jadi 7,513. Next. Not issue expressly. Jurnal entry-nya Januari tanggal 1, not receivable 10.000 di debit, cash 10.000 di kredit. Kemudian Desember cash 1.000 di debit dan interest revenue 1.000 di kredit. Next. Ilustrasinya, perusahaan Jeremia menerima 3 tahun 10.000 tanpa bunga catatan. Suku bunga pasar untuk Wesel dengan risiko serupa adalah 9%. Bagaimana Jeremia mencatat penerimaan catatan tersebut? Jadi ini I-nya 9%, 10.000 prinsipal. Kemudian Wesel tanpa bunga, 10.000 dikali 0,77218, hasilnya jadi 7,72180. Next. Ini contoh tabel Wesel tanpa bunga. Next. Siapkan entry jurnal untuk mencatat penerimaan catatan tersebut. Di situ berarti not receivable-nya 7.721,80, cash-nya 7.721,80 di kredit. Next. Zero interest bearing notes. Catatan pendapatan bunga pada akhir tahun pertama. Not receivable-nya 694,96 di debit dan interest revenue-nya 694,96 di kredit. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Yang selanjutnya itu ada interest bearing notes. Di sini ada ilustrasinya di mana perusahaan Morgan membuat pinjaman untuk Merico dan menerima dalam pertukaran 3 tahun 10.000 zero interest bearing note pada 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk catatan risiko yang sama adalah 12%. Cara mencatat penerimaan Weselnya itu kan diketahui interest bunganya 12%. Lalu harga pokoknya itu 10.000. Karena ini 3 tahun, maka 1 tahunnya itu 1.000, 1.000, 1.000. Next. Nih, 12% bunganya. Lalu tadi pada tahun pertama kan 1.000. 1.000 dikali 2,40183, maka hasilnya 2.402. Next. Lalu yang kedua itu 10.000 dikali 0,71178, maka hasilnya 7.118.
Di sini ada total keseluruhannya, face value of the note-nya itu 10.000. Tadi yang di awal present value of the principalnya 10.000 dikali 3,12% sama dengan 10.000 dikali 0,71178 hasilnya 7.118. Lalu yang kedua ada present value of the interest-nya 1.000 dikali 3,12% sama dengan 1.000 dikali 2,40183 hasilnya 2.402. Total keseluruhannya itu ada present value of the note-nya 7.000 ditambah 2.402 hasilnya 9.520. Lalu dikurangi dengan 10.000 tadi maka hasilnya dinamakan difference atau diskon. Anda jurnalnya itu ada wesel tagih dengan kas, wesel tagih di debit, kasnya di kredit. Nah, kalau mau dibuat tabelnya itu kurang lebih seperti ini. Cash receive-nya tadi kan 1.000 per tahun. Tahun 1 sampai tahun 3. Lalu interest revenue-nya tadi 1,142. Terus diskon amortized-nya 142. Carrying amount-nya 1.520. Yang 1.000 ini dapat dari 10.000 dikali 10%, maka hasilnya 1.000. Terus yang kedua itu ada 1,142 itu didapat dari 9.520 dikali 12%. Lalu yang ketiga itu ada 142 didapat dari 1,142 dikurangi 1.000. Yang terakhir itu ada 9.662 didapat dari 9.520 ditambah dengan 142. Next. Ayat jurnalnya itu notes receivable terhadap cash itu 9.520. Terus yang kedua itu ada cash notes receivable terhadap interest revenue-nya itu 1.142, maka hasilnya di kreditnya 1.142. 9.520 dikali 12%, maka hasilnya 1.142. Next. Yang selanjutnya itu ada notes receivable atau wesel tagih. Dia itu mencatat penerimaan aset barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar diadakan arm's length. Tingkat bunga ditetapkan dianggap menjadi wajar kecuali tidak ada suku bunga yang dinyatakan atau tingkat bunga yang ditetapkan tidak masuk akal ataupun jumlah nominal wesel secara material saat ini berbeda dari harga penjualan tunai. Next. Nanti langsung next ya. Sini ada contoh soal wesel tagih di mana perusahaan Oasis Development menjual sebidang ruangan ke Rusty Pelikan sebagai restoran. Oasis diterima dalam pertukaran catat 5 tahun dengan nilai jatuh tempo 35.247 euro dan tidak ada suku bunga yang ditetapkan. Tanah Oasis awalnya berharga 14.000 euro. Pada tanggal penjualan tanah memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000 euro. Oasis menggunakan nilai pasar wajar dari tanah 20.000 euro sebagai nilai sekarang dari catatan. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan sebagai wesel tagihnya 20.000 euro, harga tanahnya 14.000 euro, terus laba penjualan tanahnya keuntungannya itu 6.000 euro. Next. Selanjutnya itu ada valuasi wesel tagih, di mana pelaporan pada jangka pendek itu melaporkan persamaan untuk piutang usaha, lalu yang kedua itu ada jangka panjang itu tes penurunan yang sering dilakukan secara penilaian individu, rugi penurunan nilai diukur sebagai selisih antara nilai piutang tercatat
dan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awal. Next. Selanjutnya itu ada transfer of receivable. Perusahaan dapat mengalihkan, misalnya menjual piutang kepada perusahaan lain untuk memperoleh kas. Alasannya itu karena adanya kompetisi atau persaingan. Lalu yang kedua itu adanya karena menjual piutang karena kekurangan kas. Terus yang ketiga itu ada penagihan yang memakan waktu dan biaya yang mahal. Transfernya itu biasanya dilakukan dengan cara pinjaman yang dijaminkan. Lalu yang kedua itu ada penjualan piutang. Next. Penjualan piutang. Faktor merupakan perusahaan keuangan atau bank yang membeli piutang dari perusahaan untuk mendapatkan fee. Next. Penjualan tanpa jaminan, di mana pembelinya itu mengasumsikan risiko sebagai koleksi. Transfer adalah penjualan langsung dari piutang, catatan penjual rugi penjualan. Penjual menggunakan piutang dari faktor laporan untuk menutupi diskon, retur, dan tunjangan. Next. Di sini ada contoh soal penjualan piutang di mana perusahaan Crash Tekstil faktornya itu 15.000 euro dari piutang dengan komersial faktor pada non-jamin atau tanpa penolong dasar. Faktor-faktor komersial menilai biaya keuangan 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dalam 5% dari piutang untuk penyesuaian kemungkinan. Crash Tekstil dan komersial faktor membuat jurnal. Jurnalnya itu cash-nya 460.000, terus due from faktornya itu 25.000, loss on sale of receivable-nya itu 15.000. Nah, akun notes receivable-nya itu totalnya itu 500.000. 5% dikali 500.000, terus hasilnya 25.000, terus yang kedua itu ada 3% dikali 500.000, hasilnya 15.000. Nah, terus yang perusahaan komersial faktornya itu akun notes receivable-nya itu 500.000, due to Crash Tekstilnya itu 25.000, financing revenue-nya 15.000, cash-nya 460.000, ini tinggal dibalik aja. Tulis akunnya yang mana dulu. Next. Yang kedua itu ada penjualan dengan jaminan. Penjual menjamin pembayaran kepada pembeli, transfer dianggap sebagai pinjaman, kadang disebut sebagai penjualan yang gagal. Contoh jurnalnya itu yang Crash Tekstil, cash-nya 460.000, due from faktornya itu 25.000, finance charge-nya itu 15.000, liability to komersial faktornya itu 500.000, terus yang komersial faktornya itu akun receivable-nya 500.000, due to Crash Tekstilnya 25.000, finance revenue-nya 15.000, cash-nya 460.000. Next. Selanjutnya itu ada secured borrowing, masalah khusus terkait untuk piutang, menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman. Contoh soalnya pada tanggal 1 Maret 2011, perusahaan Howard Mills menyediakan 700.000 dari piutang usaha ke Bank Citizen sebagai jaminan atas catatan $500.000. Howard Mills terus menagih piutang, debitur tidak diberitahu tentang penetapannya. Bank Citizen menilai biaya keuangannya 1% dari piutang dan bunga pada catatan 12%. Perusahaan Howard membuat pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang yang dikumpulkan pada piutang. Next. Ilustrasinya itu kurang lebih catatannya itu seperti ini, cash-nya 493.000, finance charge-nya 7.000,
7.000 didapat dari 1% dikali 700.000, maka notes payable-nya itu 500.000. Terus di banknya itu dicatat notes receivable-nya itu 500.000, finance revenue-nya 7.000, kas-nya 493.000. Lalu yang kedua itu ada collection in Maret 440.000 of akun less cash discount of 6.000 plus receipt of 14.000 sales returns. Yang cash-nya itu ada 434.000, ditulisnya sales discount-nya tadi 6.000, terus sales return-nya 14.000, akun receivable-nya itu maka 440.000 ditambah 14.000 dikurangin sama dengan 454.000. Di Citibank, di banknya itu nggak ada catatannya, nggak ada jurnalnya. Terus yang ketiga itu ada remit Maret collection plus accrued interest to the bank on April pada tanggal 1 itu interest expense-nya 5.000, notes payable-nya 434.000, 5.000-nya itu didapat dari 500.000 dikali 12 dikali 1 per 12. Maka cash-nya itu 439.000. Yang di banknya itu dicatat cash masuknya 439.000, interest revenue-nya 5.000, notes receivable-nya 434.000. Lalu yang keempat itu ada collection in April of the balance of akun less 2.000 written off as uncollectible itu cash-nya 244.000, AFDA-nya itu 2.000, akun receivable-nya itu 246.000. Ini didapat dari cash ditambah AFDA. Ini didapat dari 700.000 dikurangin 454.000. Terus yang kelima itu ada remit the balance due of 66.000, 50.000 dikurang 500.000 dikurang 434.000 on the note plus interest on May pada tanggal 1, interest expense-nya itu 660.000 didapat dari 66.000 dikali 12 dikali 1 per 12. Notes payable-nya itu 66.000, cash-nya itu 66.000. Lalu di banknya itu ditulis cash-nya 66.000, interest revenue-nya 660, notes receivable-nya 66.000. Next. Di sini ada contoh soal lagi, pada tanggal 1 April 2010, perusahaan Prince memberikan piutang sebesar $500.000 dari perusahaan kepada Bank Hibernia sebagai jaminan atas pinjaman $300.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2010. Perjanjian penugasan ke perusahaan Pangeran untuk terus menagih piutang. Bank Hibernia menilai biaya keuangannya itu senilai 2% dari piutang dan bunga pinjamannya itu 10%. Di sini disuruh nyari jurnal untuk perusahaan Prince-nya bagaimana, terus jurnal untuk pengumpulan Prince-nya 350.000 dari piutang selama periode dari 1 April 2010 sampai dengan 30 Juni. Terus yang ketiga itu ada pada tanggal 1 Juli Prince dibayar Hibernia semua yang telah jatuh tempo dari pinjaman itu yang dijaminkan pada tanggal 1 April 2010. Lalu disuruh menyiapkan pencatatan pembayarannya. Next. Ini contoh catatan, contoh laporannya. Cash-nya itu 290.000, finance charge-nya itu 10.000, notes payable-nya itu 300.000. 300.000 itu 10.000 itu didapat dari 500.000 dikali 2% senilai 10.000. Cash, terus yang kedua itu ada cash sama akun receivable-nya itu 350.000, yang ketiga itu ada notes payable 300.000, interest expense-nya 7.500, cash-nya 307.500. Yang interest expense-nya itu didapat dari 10% dikali 300.000 dikali 3 per 12. Kenapa 3 per 12? Karena tadi pada pencatatan yang soal ya, karena sebelumnya
Yang soal. Karena sebelumnya itu dia di perusahaan perisnya itu memberikan piutang pada bulan April, lalu sama banknya itu diberikan jatuh temponya itu pada bulan Juli. Jadi April ke Juli itu 3 bulan. Next. Di sini ada ringkasan summary of transfer itu menentukan apakah piutang yang ditransfer dapat dihentikan pengakuannya dan diperhitungkan sebagai penjualan yang didasarkan pada evaluasi apakah penjual telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Next. Aturan umum dalam mengklasifikasikan suatu piutang adalah pisahkan dan melaporkan jumlah tercatat berbagai kategori piutang. Yang kedua itu ada tunjukkan piutang yang diklasifikasikan lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Lalu yang ketiga, tepat mengimbangi rekening penilaian untuk piutang yang terganggu, termasuk diskusi tentang gangguan individu dan kolektif yang ditentukan. Yang keempat itu mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa yang memungkinkan kita untuk membandingkannya dengan nilai tercatat. Yang kelima itu ada mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit pada piutang dengan memberikan informasi mengenai mengungkapkan setiap piutang yang dijaminkan, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Next. Terus yang kedua itu ada, yang selanjutnya itu ada analisis piutang. Net sales-nya itu 17.053 euro, average trade receivable net-nya itu 1.650 euro ditambah 1.455 euro dibagi 2. Nah, terus hasilnya itu 11 times or every 33,2 hari. 365 dibagi 11. Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas piutang, mengukur berapa kali rata-rata perusahaan mengumpulkan piutang selama periode tersebut. Next. Yang selanjutnya itu ada cash control, di mana manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai. Yang pertama itu menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh petugas atau karyawan. Terus yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk benar mengelola kas dan kas transaksi. Next. Terus yang selanjutnya itu ada bagaimana cara menggunakan rekening bank untuk mendapatkan tujuan pengendalian yang diinginkan. Sebuah perusahaan dapat bervariasi jumlah dan lokasi bank dan jenis rekeningnya. Yang pertama itu ada rekening giro umum, terus yang kedua itu ada mengadakan pengumpulan, yang ketiga rekening lockbox, yang keempat ada rekening bank impress. Next. Sistem impress kas kecil itu untuk membayar jumlah yang kecil dan biaya lain-lain. Langkah-langkahnya itu pencatatan $300 transfer dana ke kas kecilnya di debit 300, lalu kas 300 di kredit. Pemeliharaan kas kecil memperoleh penerimaan yang ditandatangani dari setiap individu kepada siapa yang membayar tunai. Next. Yang ketiga itu ada kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi dana. Beban perlengkapan kantornya itu senilai 42, beban ongkos kirimnya itu 53, beban hiburannya 76, kas sisa dan pendeknya 2, lalu totalnya itu kas 173. Total keseluruhan. Next.
Lalu yang keempat itu, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah uang tunai dalam dana kas kecil adalah berlebihan $50, itu menurunkan saldo dana sebagai berikut. Kasnya 50, kas kecilnya 50. Next. Perlindungan fisik dari saldo kas, perusahaan itu harus meminimalkan uang tunai di tangan. Hanya ada di tangan kas kecil dan penerimaan saat hari ini. Simpan dana dalam lemari besi yang aman atau dikunci di laci kas. Lalu yang keempat, mengirimkan tanda terima setiap hari ke bank segera mungkin. Dan yang kelima, membuktikan secara berkala atau mencocokkan saldo yang tertera di buku besar. Next. Rekonsiliasi saldo bank, jadwal yang menjelaskan perbedaan antara bank dan catatan perusahaan uang tunai. Merekonsiliasi produk itu ada 4, setoran dalam proses, cek yang beredar, biaya bank dan kredit, lalu yang keempat, kesalahan bank atau penyetor. Next. Rekonsiliasi bank itu kurang lebih jurnalnya seperti ini, balance per bank statement, itu ada deposit in transit, undeposit receipt. Terus yang ketiga itu ada bank error, terus yang dikurangnya itu ada outstanding check, bank error that overstep the bank statement balance, terus selanjutnya itu ada correct cash balance, balance per depositor books, itu ditambah bank credit and collection not yet recorded in the books. Terus yang kedua itu ada book errors that understep the book balance, dikurang dengan bank charge not yet recorded in the book, lalu book errors that overstep the book balance, maka hasilnya itu dinamakan correct cash balance. Next. Di sini ada contoh soal rekonsiliasi saldo bank di mana Nugget Mining Company itu menunjukkan cash balance pada Bank Melbourne pada tanggal 30 November 2011 senilai 20.502 US dollar. Terus laporan di banknya itu the month of November shows an ending balance-nya itu 22.190. Langsung ke jurnalnya aja kali. Ada apa sih? Next, Yan. Balance per bank statement-nya itu kan tadi 22.190.000. Terus correct cash balance per book-nya itu 20.502. Berarti correct cash balance-nya itu 22.000 dikurangi 190.000. 22.190 dikurangi 20.502. Next. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 30 November di perusahaan Nugget Mining itu, kasnya 542, biaya kantornya 18, piutangnya 220, terus yang di kreditnya itu ada hutang dan pendapatan bunganya senilai 180 dan 600. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yenita. Nah, di sini kita akan bahas latihan chapter 5. Yang pertama itu ada exercise 5.4. Di sini kita tuh disuruh ngeklasifikasiin statement of financial position-nya. Nah, di sini ada dari Gulistan Company namanya. Kita disuruh ngeklasifikasiin. Yang pertama itu share capitalnya, yang kedua notes payable, yang ketiga treasury share, terus ada note payable, ada raw material, ada long term,
ada unearned rent revenue, ada work in process, ada copyright, ada building, ada notes receivable, cash, accumulate depreciation dari buildingnya berapa, terus cash restricted for plan expansionnya, land held for future plan site-nya ditaruhnya di mana, ada AFDA, ada return earning, ada share premium, ada unearned service revenue, ada receivable, ada finish good, ada akun receivable, ada bond payable. Jadi yang pertama itu kita bakalan ngebikin statement of financial position. Yang pertama itu harus dicantumin dulu nama perusahaannya. Di sini kan nama perusahaannya kan Gulistan. Nah, paling atas itu kita tulis di situ Gulistan, terus statement of financial position Desember 31. Karena di sini nggak disebutin tahunnya, maka jangan dicantumin tahunnya. Jadi Desember 31. Nah, yang pertama itu aset. Di aset itu dibagi menjadi dua, non current asset sama current asset. Nah, di non current asset ini ada long term investment. Long term investment itu adalah investasi jangka panjang. Nama lainnya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah suatu penanaman modal di dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini long term investment-nya itu ada long term investment in preference share, ada land held for future plan site, ada cash restricted for plan expansion. Nah, terus itu dijumlahin semua nilainya kalau ada. Nah, terus kita masukin ke total long term investment-nya. Terus yang kedua itu ada property, plant, and equipment. Nah, property, plant, equipment ini adalah tanah atau bangunan. Nah, di sini itu yang nomor 10 ini ada building. Jadi, building itu masuk ke property, plant, and equipment. Nah, dimasukin kalau ada nilainya, terus dikurangi dengan accumulate depreciation dari buildingnya berapa. Nah, terus selanjutnya itu ada intangible asset atau aset yang tidak berwujud. Contohnya itu kayak hak cipta, merek dagang, sama goodwill. Nah, di sini ada copyright-nya dimasukin. Terus yang kedua itu current asset. Current asset atau aktiva lancar adalah jenis aktiva yang diharapkan dapat dicairkan tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus akuntansi. Nah, terus di current asset ini terdiri dari inventory. Inventory itu ada finish good, ada work in process, ada raw materials, terus ada akun receivable. Terus akun receivable ini nanti bakalan dikurangi dengan AFDA. Nilai dari AFDA setelah dikurangi tahu hasilnya, terus kita masukin notes receivable, terus receivable di officer-nya berapa, terus cash kita masukin nilai cash-nya, setelah itu dikurangi dengan cash restrict for plan expansion, terus setelah itu kita baru akan mengetahui total current asset. Nanti total current asset, setelah itu total aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Berikutnya equity dan liabilities. Di sini equity-nya di soal yang termasuk equity ada share capital, ordinary, share premium, ordinary share, sama return earning. Kemudian dikurangi sama treasury share, at cost, total shareholder equity. Kemudian hasilnya nanti jadi total equity dan liabilities. Terus ada non-current liabilities, yang termasuk di non-current liabilities itu ada bonds payable sama long-term not payable. Terus nanti hasilnya di total non-current liabilities. Kemudian ada current liabilities, di situ yang termasuk notes payable, short term,
sama accrued salaries payable, terus unearned subscription revenue, terus unearned trade revenue, terus nanti di total current liabilities. Jadi semuanya di total nanti jadi total liabilities. Lanjut Alia. Lalu yang E513 itu ada statement of cash flow klasifikasi. Klasifikasi utama dari aktivitas yang dilaporkan dalam laporan arus kas adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Klasifikasikan setiap transaksi yang terdaftar di bawah. Yang A itu ada issuance of ordinary shares, terus yang B itu ada purchase of land and building, yang C ada redemption of bonds, terus yang D sale of equipment, yang E depreciation of machinery, yang F amortization of patent, yang G ada issuance of bonds for plant asset, terus yang H itu ada payment of cash dividend, yang I ada exchange of furniture for office, dan lain-lain. Yang J itu ada purchase of treasury shares, yang K ada loss on sale of equipment, yang L ada increase in account receivable during the year, yang M ada decrease in accounts payable during the year. Next. Yang pertama itu ada issuance of ordinary share, masuknya ke financing activity. Kenapa ke financing activity? Karena adanya aktivitas yang mengakibatkan pendapatan, jumlah, serta modal dan pinjaman suatu perusahaan. Terus yang kedua itu ada purchase of land and building, itu masuknya ke investing activity karena adanya perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk ke dalam kas. Terus yang C itu sama tadi karena adanya aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta modal. Terus yang D itu investing activity juga sama seperti yang B karena adanya perolehan dan pelepasan aktivitas jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk ke dalam kas. Terus yang kelima itu ada depreciation of machinery, itu masuk ke operating activity karena adanya aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan suatu perusahaan. Terus yang ke F itu ada amortization of patent, masuk ke operating activity sama seperti yang E. Terus yang G itu ada issuance of bonds for plant asset, itu karena adanya aktivitas non-kas yang tidak masuk ke dalam catatan laporan keuangan. Terus yang H itu ada payment of cash dividends, itu masuk ke financing activity, seperti yang awal tadi, karena adanya aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah serta modal dan pinjaman suatu perusahaan. Terus yang I itu sama seperti yang G, karena adanya aktivitas non-kas yang tidak dicatat dalam catatan laporan keuangan. Terus yang J itu ada financing activity, masih sama seperti yang tadi, adanya perubahan pada jumlah modal. Terus yang K itu loss on sale of equipment, operating activity juga sama, karena adanya loss on sale of equipment itu operating activity sama seperti yang E. Terus yang L itu increase in account receivable during the year, operating activity deduct from net income. Bedanya dengan add to net income adalah kalau yang deduct from net income itu dikurangi dari laba bersih, sedangkan yang add itu ditambah dari laba bersih. Yang M itu ada decrease in accounts payable during the year, operating activity masih sama dengan yang L, yaitu dikurangi dari laba bersih. Udah. Penutupan. Iya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.